Di sini gua akan berikan informasi yang sangat penting sekali karena ada salah satu pertanyaan dari teman gua sendiri, ya terutama dari diskusi yang ada di dalam grup Telegram Tools Pinjol. Mereka itu menanyakan, kebanyakan mereka itu gagal bayar di pinjol legal. Namun cara penagihan dari desa-desa tersebut luar biasa. Dia rajin banget yang namanya menagih di tempat kerja. Dia rajin banget yang namanya ngepam tempat Anda kerja, baik itu telepon kantor atau WhatsApp atasan Anda. Nah, di sini nanti akan gue berikan solusinya. Cuman 2 langkah saja, kalian sudah aman dari teror pinjol. Cuman 2 langkah saja, nomor tempat Anda kerja atau nomor atasan Anda kerja itu sudah tidak lagi diteror kembali oleh DC pinjol karena Anda sudah lakukan 2 langkah ini. Nah, teman-teman, ini adalah info yang bagus banget. Nah, teman-teman juga di sini yang saat ini masih terlambat membayar, lagi proses gagal bayar, dan sekarang Anda memiliki rasa takut bahwa nanti takutnya DC ini nagih di tempat kerja. Takut nanti DC-nya ini melakukan sebar data kepada atasan gua, Bang. Nah, makanya biar nggak takut, ditonton video ini sampai selesai karena nanti akan gue berikan solusi dan tipsnya. Oke, di sini teman-teman yang belum mendukung, yang belum mensupport, klik tombol subscribe, like-nya, dan juga bagikan. Apabila teman-teman tidak mau ketinggalan info terupdate di dalam Tools Pinjol, silakan saja klik tombol loncengnya di bawah ini. Oke, nggak lama-lama kita langsung saja masuk ke dalam videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel YouTube Tools Pinjol. Video ini yaitu tentang membahas cara mengatasi DC dari pinjaman online menagih di tempat kerja. Video ini membahas juga bagaimana caranya untuk menangkal DC-nya dari pinjol legal atau ilegal tidak melakukan spam telepon di nomor ekstensi tempat gua kerja, Bang, atau di nomor atasan Anda atau HRD Anda. Nah, teman-teman nih, perhatikan video ini baik-baik karena akan gue berikan cuman 2 langkah saja. DC tidak lagi melakukan teror, tidak lagi menagih di tempat kerja Anda. Gampang, bro, caranya. Ya gampang lah orang karena kita sudah tahu ilmunya, sudah tahu celahnya. Kalau kita sudah paham dan sudah tahu celahnya, apapun langkah kita dalam proses gagal bayar atau sudah niat gagal bayar, itu adem-adem aja. Tidak memiliki rasa ketakutan, tidak merasa kepikiran, mau tidur kepikiran kayak gitu kan. Tidak, bro. Makanya ikuti 2 langkah ini ya. Nah, yang pertama, di sini akan gue berikan sebuah ceritanya dulu. Jadi ada di dalam grup Telegram Tools Pinjol, dia itu sangat ketakutan sekali. Ini nomor tempat gua, Bang, tempat gua kerja itu digangguin terus, ditelepon berkali-kali, ditangkat, dia ngomong minta tagihan, lalu dimatiin lagi, dan itu berulang kali, Bang. Lalu ada juga chat ke tempat teman Anda kerja, lalu Anda diteror. Itu bagaimana, Bang, caranya? Gua takut dipecat nantinya. Gampang, bro. Poin yang pertamanya adalah ketika DC melakukan menagih utang di tempat Anda kerja, silakan kalian laporkan laporkan DC itu kepada platform pinjol yang kalian miliki saat ini. Dan jangan lupa dalam laporan itu melalui email kalian juga harus CC-kan kepada OJK, SWI, dan AFI. Ini harus kalian CC-kan ketiga ini kalian harus laporkan, harus di-CC-kan. Nah, pasti teman-teman bilang, Bang, lapor-lapor percuma. Untuk cara lapornya ada caranya, bro. Yang pertama,
kalian kalau mau lapor via email, kalian gunakan email tempat Anda kerja. Email tempat Anda kerja kalian gunakan untuk mengirimkan sebuah laporan, sebuah aduan bahwa ada DC melakukan penagihan secara terus-menerus dan sampai mengganggu aktivitas kantor ataupun aktivitas nasabah bekerja, dan sungguh meresahkan aktivitas tempat nasabah bekerja. Lebih bilang kayak gitu. Tapi ingat, alamat pengirimnya menggunakan alamat pengirim dari email tempat Anda kerja. Artinya statusnya bahwa perusahaan Anda mengadukan ke OJK, ke SWI, ke AFI dalam perihal aktivitas keganggu dalam proses penagihan dari pinjol A, sebagai contoh seperti itu. Ya, lalu pertanyaan baliknya adalah, Bang, gua tuh nggak punya email perusahaan tempat gua kerja, itu bagaimana, Bang? Nah, di sini kita akal-akalin, bro. Kita akal-akalin agar terkesannya bahwa si pengirimnya ini benar-benar dari tempat Anda kerja. Yang pertama, kalian bisa buat email, lalu kalian nama emailnya menggunakan nama perusahaan Anda. Ya, kalian akal-akalin saja. Misalkan misalkan tempat Anda kerja, nama PT-nya Maju Mundur, maka kalian bisa menggunakan cs.majumundur@gmail. Bikin kayak gitu. Pokoknya ada nama perusahaan Andanya. Akal-akalin seperti itu. Itu bagi teman-teman yang tidak memiliki akses atau tidak memiliki email perusahaan tempat Anda kerja. Nah, kalau misalkan Anda dekat dengan adminnya, Anda dekat dengan orang manajemennya, kalian bisa saja kong kali kong atau minta untuk dikirimkan laporannya ini melalui email perusahaan. Gak apa-apa, bro. Ya, itu cara yang pertamanya. Lalu cara yang keduanya adalah ketika Anda sudah diperlakukan seperti itu sama DC dalam perihal penagihan, Anda sudah dipermalukan, lalu Anda dipanggil atasan Anda, lalu Anda hampir mau dipecat, Anda bisa ngebela diri, bro. Bisa ngebela diri. Ya, jangan langsung mengiyakan bahwa itu adalah tunggakan tagihan Anda. Jangan, bro. Jangan. Itu sama saja Anda sebelum perang sudah nyerah duluan. Jangan. Nah, lalu bagaimana, Bang, untuk poin keduanya? Bila Anda proses penagihan DC ini ke tempat Anda kerja melalui email, melalui telepon, Anda sudah dipanggil dengan atasan Anda, lalu Anda hampir mau dikasih SP atau sudah dikasih SP, gampang, bro. Anda bisa menolaknya, yaitu bilang sama mereka, itu bukan saya yang melakukannya. Saya tidak memiliki tunggakan utang di pinjaman online. Bila saya benar-benar memiliki tunggakan utang di pinjaman online, tentunya dari tim penagihnya akan langsung menghubungi saya atau menagih ke tempat tinggal rumah saya. Bilang seperti itu. Nah, bilang lagi ke mereka bahwa dalam proses penagihan yang sekarang lagi viral tempat kerja, ini adalah modus kejahatan cyber atau modus kejahatan penipuan yang berupa penagihan utang pinjaman online, agar nasabahnya ini merasa tertekan, merasa malu, dan akhirnya nasabahnya ini langsung membayarnya. Seperti itu, bro. Kalian bisa beralasan yang masuk akal dan juga mempertahankan diri Anda dalam situasi Anda terpojok. DC dalam pinjaman online menagih utang, ya seperti itu, dengan cara mengadu domba antara Anda dengan tempat Anda kerja. Bisa saja DC-nya melakukan penagihan dengan cara intimidasi kepada orang-orang terdekat Anda, baik itu kontak darurat, teman Anda, rekan kerja Anda, atau HRD Anda. Itu sering terjadi, bro. DC-DC dalam penagihan, mereka menggunakan cara adu domba, cara intimidasi. Anda diadu domba dengan HRD Anda. Lalu HRD Anda itu
marah dengan Anda, lalu Anda dikasih SP. Itu sering terjadi, bro. Makanya ya, kita harus berani untuk yang namanya ngebela diri. Jangan ujung-ujungnya langsung bilang, iya itu tagihan saya milik tukar. Jangan dulu. Harus ngebela diri dulu. Bukan berarti bohong, tapi kita ngebela diri dulu. Karena DC-nya sudah melakukan pelanggaran atau sudah melanggar SOP dalam penagihan. Nah, bilang aja seperti itu. Gampang kan, bro? Makanya teman-teman harus mempelajari ya tentang pengetahuan atau wawasan dalam dunia perpinjolan agar Anda bisa melewati masalah-masalah saat dilakukan teror pinjol legal ataupun ilegal. Kalau Anda sudah paham, wawasan Anda sudah jauh dalam dunia perpinjolan, insya Allah kalian tuh aman-aman aja, nggak takut, nggak gerasa-gerusuk, dan tidak kepikiran. Nah, mungkin itu saja informasi yang gue sampaikan. Gampang kan, simple kan caranya, gitu doang, bro. Mungkin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay, tetap semangat, dan jangan lupa pinjol agar bisa bubar, agar tidak ada lagi pinjol di Indonesia ini. Gampang caranya. Cukup galbay serempak. Galbay serempak dalam waktu 3 bulan ke depan, pinjol runtuh. Kalau Anda kompak. Kalau Anda nggak kompak, cuman mengandalkan limit, mengandalkan takut di OJK, ini pinjol nggak bakalan rubuh, bro. Sekali lagi, pinjol itu nggak akan masuk slik OJK, bro, karena pinjol-pinjol yang sudah besar, tentunya mereka itu memiliki asuransi, dan tentunya Anda bisa diklaim tunggakan tagihan Anda. Lalu bagaimana dengan pinjol-pinjol yang masih cere-cere? Ini belum masuk slik OJK. Tidak bisa dimasukkan data Anda ke dalam slik OJK. Makanya ya sebenarnya pinjaman online ya ini yang dibebankan adalah si pemberi ya, bukan Anda sebagai peminjam. Resiko yang harus ditanggung berat adalah sebagai pemberi. Apabila nasabahnya ini memiliki keterlambatan ataupun sudah gagal bayar di sebuah platform tersebut, maka yang mendapatkan resiko terbesarnya adalah si pemberi pinjamannya ya. Karena dalam pinjaman online itu pengajuan pinjamannya, persyaratannya tanpa anggunan. Artinya Anda meminjam di pinjol tanpa ada jaminan, sertifikat, ataupun barang berharga milik Anda. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!